Halo teman-teman, kami dari kelompok Volta akan menjelaskan rangkaian pengisian dan pengosongan muatan pada kapasitor. Terlebih dahulu, perkenalkan anggota dari kelompok Volta dengan saya sendiri Nur Chatri Handayani dengan nomor urut 39, Naroha Sagamora William Berturbias dengan nomor urut 01, Julia Monica Berliana dengan nomor urut 02, Audrey Khairunisa Azra dengan nomor urut 23, Muhammad Abdul Hakim dengan nomor urut 100, dan yang terakhir Refli Adi Fatwa dengan nomor urut 13. Karena kita udah kenalan nih, langsung saja bagaimana sih bentuk rangkaian pengisian dan pengosongan muatan pada kapasitor? Oke, langsung saja. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu alat apa saja yang kita pakai pada rangkaian kapasitor ini. Pertama, kita akan menggunakan alat yang bernama catu daya DC. Yang kedua, kita menggunakan kisi soket. Yang ketiga, kita menggunakan saklar. Yang keempat, kita menggunakan jumper atau kabel penghubung. Dengan warna merah itu menandakan positif, warna hitam menandakan negatif. Dan selanjutnya kita menggunakan alat multimeter. Selanjutnya kita menggunakan resistor, dan yang terakhir kita menggunakan kapasitor. Di sini kita akan merangkai 3 jenis rangkaian. Yang pertama itu rangkaian normal, yang kedua rangkaian seri, dan yang terakhir rangkaian paralel. Selanjutnya, fungsi-fungsi dari alat yang sudah saya sebutkan tadi akan dijelaskan oleh rekan saya, Audrey. Nah, untuk fungsi-fungsinya adalah yang pertama kisi soket digunakan untuk membuat rangkaian. Lalu yang kedua multimeter digital, yaitu untuk menghitung tegangan pengisian maupun pengosongan. Setelah itu di sini ada resistor sebagai hambatannya. Lalu ada catu daya DC atau yang searah sebagai sumber energi listriknya. Lalu kapasitor sebagai penyimpanan energi. Setelah itu di sini ada stopwatch untuk menentukan variabel waktu. Lalu kita menggunakan jumper atau kabel untuk menghubungkan satu komponen dengan komponen yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Julia. Baik, di sini ada multimeter, di mana multimeter itu disambungkan dengan jumper. Lalu ada kapasitor disusun juga di kisi soketnya. Lalu di sebelah kapasitor disusun secara seri, yaitu resistor. Lalu jumper tadi dihubungkan ke catu daya. Dan jangan lupa juga kita susun saklarnya untuk on-off untuk pengisian dan pengosongan kapasitor. Lalu jangan lupa juga kita juga hubungkan antara resistor dan kapasitor dengan jumper. Di sini digunakan 3 rangkaian, ada seri, normal, dan paralel. Bedanya, normal hanya menggunakan 1 kapasitor, seri menggunakan 2 kapasitor, paralel juga menggunakan 2 kapasitor. Kalau seri itu disusun secara bersebelahan karena seri, jika paralel itu disusun secara bercabang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya terkait pengisian kapasitor terlebih dahulu. Di sini sesuai yang disebutkan tadi ada 3 rangkaian, yaitu di mana yang pertama ada normal, kedua ada yang seri, kemudian ketiga ada yang paralel, di mana yang seri menggunakan 2 kapasitor yang dirangkai secara seri, lalu yang ketiga yaitu paralel menggunakan 2 kapasitor yang dirangkai secara paralel. Oke, di sini kita akan melakukan pengisian. So, di sini kita start simulation. Nah, di sini bisa dilihat yang di sini itu normal, ada tulisannya seri, kemudian paralel. Kenapa yang seri ini lebih cepat? Karena catu daya yang dialirkan dari catu daya itu di kapasitor yang seri itu tuh dia dibagi 2 dari si kapasitornya, karena sesuai rumusnya juga C total di rangkaian seri itu 1/C, jadi totalnya kayak C/2, jadi rangkaian dibagi 2, makanya kapasitansinya si kapasitor itu turun, jadi waktunya yang dibutuhkan buat mengisi si kapasitornya itu lebih singkat. Beda dengan yang normal ataupun yang si paralel. Kalau yang normal kan kita wajar kapasitornya cuma 1, jadi biasa karena C totalnya tuh C gitu. Nah, kalau yang paralel itu C totalnya jadi 2C, otomatis kemampuan kapasitansinya itu makin gede, kemudian waktu yang dibutuhkan juga sejalan sama kapasitasnya itu, jadi makin lama seperti itu. Kemudian mengenai pengosongan akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kita akan mulai kepada pengosongan. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya bahwa ada normal, seri, dan paralel. Kita bisa lihat bahwa seri dan normal dan paralel ini
memiliki sifat berbanding lurus ya antara pengisian dan pengosongan. Nah, di sini kita bisa lihat seri mencapai titik pengecasan lebih cepat, tapi juga pengosongan yang lebih cepat karena kapasitas dari kapasitornya yang paling kecil di antara semuanya. Sedangkan paralel, kapasitas dari kapasitornya paling besar. Kita bisa lihat di rumus Q sama dengan C kali V, dan C itu kita bisa pecah lagi. Kalau paralel, seperti yang tadi rekan saya sudah sampaikan, Muhammad Abdul Hakim, bahwa C paralel adalah C1 tambah C2, sedangkan C seri adalah 1/C1 tambah 1/C2. Sehingga penurunan daripada atau pengosongan daripada kapasitor akan lebih cepat di seri, jadi drainasenya lebih cepat. Sedangkan pada normal, karena dia C-nya 1, dia adalah yang paling konstan. Dia pelan-pelan, akan tetapi dia berada between atau di antara seri dan paralel kecepatan pengosongannya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dia paralel sama normal itu pada fase tertentu sudah mengalami kecepatan linear. Apa sih kecepatan linear? Jadi setiap beberapa puluh detik atau 10 detik lah kita simpulkan, dia penurunannya konstan antara di 5 ke 5. Dengan seri dia menurun terus. Nah, mungkin bisa dilanjutkan penjelasannya dengan rekan saya, Refli. Oke, baik. Dapat disimpulkan nih dari penjelasan rekan-rekan saya bahwa pengisian seri pengosongan berbanding lurus. Nah, di mana seri paling cepat dan paralel itu paling lambat. Nah, sedangkan untuk rangkaian normalnya sendiri itu berada di antara kedua rangkaian tersebut. Nah, semua ini bisa dilihat pada rumusan Q sama dengan C dikali P. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena kami manusiawi, karena manusia tidak luput dari namanya kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.